Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shining Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Islamia, mahasiswi Universitas Yudharta Pasuruan, semester 5 dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan pasar modal syariah. Sebelum itu, kita tahu bahwa pasar modal dalam artian luas merupakan pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang memerlukan dana jangka panjang maupun menengah dalam waktu 1 tahun ke atas. Dalam pengertian sempit bahwa pasar modal merupakan pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pemilik modal atau para orang yang memiliki kelebihan dana bisa melakukan investasi. Kemudian, pasar modal juga dikenal dengan sebutan bursa efek. Bursa efek di Indonesia sendiri itu ada 2, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan juga Bursa Efek Surabaya atau BES. Lalu pada tanggal 30 Oktober 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya di-merger menjadi Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI. Sehingga pelaksanaan Bursa Efek di Indonesia hanya satu, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah pasar modal di mana dalam seluruh kegiatan ekonominya atau mekanisme ekonominya menggunakan atau berdasarkan prinsip-prinsip syarak atau syariah yang mana didasarkan pada nilai-nilai Islam. Nah, prinsip syariah ini sudah tergulir dalam pasar modal Indonesia, yaitu pada saham, obligasi yang didasarkan pada prinsip syariah. Selanjutnya, pasar modal syariah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting. Fungsi pasar modal syariah secara teoritis itu ada 2. Yang pertama ada fungsi intermediasi, yang kedua ada fungsi keuangan. Nah, fungsi intermediasi di sini adalah bahwa pasar modal merupakan tempat terjadinya pertukaran tempat bertemunya antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal, sehingga orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang memerlukan dana bisa bertemu di pasar modal. Atau dalam artian lain, pasar modal merupakan tempat atau sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Nah, dana yang diperoleh ini bisa digunakan untuk pendanaan usaha, membangun usaha, mengembangkan usaha, atau penambahan modal kerja, atau juga bisa digunakan untuk yang lain. Yang kedua, fungsi kedua yaitu fungsi keuangan, di mana pasar modal memungkinkan memberikan kesempatan kepada pemilik dana untuk memperoleh imbalan melalui investasi. Pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti contohnya saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Kedua fungsi tersebut sangat penting dalam memobilisasi keuangan dalam investasi dan dapat membantu tercapainya sumber daya ekonomi yang terbaik. Selanjutnya, terkait dengan peranan mendasar dalam pasar modal syariah, yaitu ada beberapa. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi penabung untuk berpartisipasi penuh
dalam usaha bisnis. Yang kedua, memungkinkan pemegang saham dan obligasi memperoleh likuiditas dengan menjual saham dan obligasi di pasar sekunder. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi perusahaan atau bagi pengusaha untuk menghimpun dana eksternal untuk kebutuhan ekspansi aktivitas ekonomi dan perusahaan mereka. Yang selanjutnya, keempat, memberikan kesempatan bagi pengusaha memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dengan aktivitas keuangan. Nah, selanjutnya tentang dasar hukum pasar modal syariah. Pasar modal syariah berdasar atau mendasar atau bersumber pada Al-Quran dan hadis, yang mana merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Selanjutnya, dua sumber ini yang nantinya akan dilakukan penafsiran oleh para ulama yang kemudian menghasilkan ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Dalam ilmu fikih terdapat pembahasan tentang muamalah, yaitu membahas tentang kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan atau ekonomi atau hubungan antar sesama. Nah, fikih muamalah inilah yang dijadikan acuan atau sumber dalam pasar modal syariah di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan prinsip-prinsip pada pasar modal syariah, yaitu ada beberapa ya, diantaranya yang pertama, pembiayaan dan investasi yang dilakukan harus berupa aset atau dana yang halal serta memiliki manfaat. Selain itu tidak boleh. Yang kedua, kita tahu bahwa uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha. Maka, pembiayaan dan investasi menggunakan mata uang yang sama, serta pembukuan kegiatan usaha. Selanjutnya yang ketiga, akad yang terjadi antara investor dan emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan oleh pemilik usaha tidak boleh menimbulkan keraguan, karena keraguan inilah yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya kerugian. Dan yang keempat yaitu investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan, karena dikhawatirkan mampu menimbulkan kerugian. Selanjutnya yang kelima yaitu pemilik harta atau investor serta emiten atau pemilik usaha maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak diperbolehkan melakukan hal yang dapat mengakibatkan kerugian, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan mekanisme investasi di pasar modal syariah. Sebelumnya, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi, harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya, perdagangan di Bursa Efek Indonesia termasuk perdagangan online yang dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Perdagangan dilaksanakan di pasar reguler, yaitu pasar di mana perdagangan efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar yang berkesinambungan atau biasa disebut dengan bai al-musawamah oleh anggota Bursa Efek, dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya perdagangan efek di Bursa Efek. Harga pasar dari efek bersifat ekuitas, di mana sesuai dengan prinsip syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut.
atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta tidak dibuat-buat atau tidak direkayasa. Lalu, bagaimana ketentuan hukumnya? Ketentuan hukumnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan efek di pasar reguler. Bursa efek menggunakan akad al-bai' atau akad jual beli. Yang kedua, akad jual beli tersebut dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual. Yang ketiga, pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya dilaksanakan di kemudian hari berdasarkan prinsip qad hukmi. Dan yang keempat, efek yang dapat dijadikan objek perdagangan hanya efek yang bersifat ekuitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan atau disebut dengan bai' al-musawamah. Yang keenam, dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan atau tindakan di luar prinsip syariah. Selanjutnya terkait dengan transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah, yaitu ada beberapa. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi dalam pasar modal syariah itu diatur oleh fatwa DSN MUI, sehingga transaksi yang melenceng atau tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI maka dilarang. Seperti yang pertama, yaitu transaksi yang mengandung unsur tadlis atau penipuan. Itu di dalam pasar modal syariah, contohnya seperti front running. Yang kedua, yang tindakan atau transaksi yang mengandung unsur tamrir dalam pasar modal syariah, contohnya seperti wholesale atau perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan. Yang kedua, pre-airing trade. Yang ketiga, transaksi yang dilarang yang mana mengandung unsur najisi. Contohnya di pasar modal syariah seperti pump and dump, hype and dump, atau permintaan atau penawaran palsu. Yang keempat, transaksi yang dilarang yang masuk dalam kategori ihtikar. Contohnya seperti pooling interest dan cornering. Transaksi yang dilarang yang kelima yaitu transaksi yang masuk dalam kategori gishi, antara lain marketing at the close atau pembentukan harga penutupan dan alternate rate. Yang keenam, transaksi yang masuk dalam kategori government policy seperti insider trading atau perdagangan orang dalam. Yang ketujuh, transaksi yang dilarang yang masuk dalam kategori bai' al-maqdum, contohnya bai' al-maksyuf atau jual beli kosong. Yang kedelapan, transaksi yang dilarang yang masuk dalam kategori riba, contohnya transaksi dengan pembiayaan, margin trading. Nah, selanjutnya perkembangan pasar modal syariah di dunia dan Indonesia, yaitu yang pertama, perkembangan pasar modal syariah di dunia. Pada tahun 1971, didirikan Bank Islam pertama di Kairo yang bernama Nasr Social Bank. Pada tahun 1975, berdirinya IDB dan The Dubai Islamic. Lalu diikuti dengan berdirinya Faisal Islamic Bank of Egypt, Faisal Islamic Bank of Sudan, dan Kuwait Finance House pada tahun 1977. Lalu, negara yang pertama kali mengimplementasikan prinsip syariah di pasar modal syariah yaitu negara Yordania dan Pakistan. Dan pada tahun 1987, pemerintah Yordania telah mengizinkan Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan muqarradah bond. Tahun 1980, Pakistan menerbitkan The Madarabas Company dan Madarabas Ordinance. Sedangkan pada tahun 1981, pemerintah Yordania menerbitkan
atau resmi menerbitkan mukorodah bond. Pada tahun 1983, pemerintah Malaysia menerbitkan obligasi syariah pertama kali yang dinamakan dengan The Government Investment Issue atau disingkat GII. Lalu dalam perkembangannya tersedia berbagai instrumen pasar modal syariah seperti indeks syariah, obligasi syariah, saham syariah, dan juga reksadana syariah. Selanjutnya perkembangan pasar modal di Indonesia, yaitu sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di negara Indonesia. Sebagai salah satu dana, sumbernya adalah dari para penabung yang telah dikerahkan dengan sebaik-baiknya. Para penabung tadi atau tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan juga orang-orang Eropa lainnya yang memiliki penghasilan yang sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi atau penduduk Indonesia. Atas dasar itulah, maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya berdirilah secara resmi pasar modal di Indonesia, di mana terletak di Batavia atau sekarang Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 yang diberi nama dengan Vereniging voor de Effectenhandel atau disebut dengan Bursa Efek, dan langsung memulai dengan perdagangan. Begitulah pasar modal syariah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.